وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hunaka ba'dul usrah tastaqdimu murabbiyati ghayra muslimatin ada keluarga di mana mereka menggunakan para pendidik yang bukan muslimah litarbiyatil atfal wa inayati bihim, untuk mendidik anak-anak mereka dan untuk memberikan perhatian kepada mereka. Fama hukmu dzalika, apa hukumnya? Wa narjud dalil, jazakumullah khairan. Apa hukumnya? Dan kami berharap disebutkan dalil, ya, dan jazakumullah khairan. Pertanyaan ini ikhwah satu hal yang penting, di mana apa yang ditanyakan ini suatu hal yang realita sebenarnya, di mana masih ada keluarga-keluarga kaum muslimin di mana mereka menggunakan tenaga pendidik yang bukan muslim, tenaga pendidik yang bukan muslimah. Ini dia. Dan apakah sebenarnya ini dibolehkan? Ya, apakah hal ini dibolehkan ataukah tidak? Dan apa dalilnya kalau tidak dibolehkan? Baik, jawabannya yaitu minal ajabi ayyakula hunaka murabbiyat ghairu muslimatin. Satu hal yang aneh, ya, kalau ada di sana yang mengatakan, kalau ada yang ada menyerahkan pendidikan anaknya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya, menyerahkan pengasuhan anaknya kepada wanita-wanita yang bukan muslim. Li'anna ghaira muslimatin la khaira fiha. Karena ikhwah, kalau pendidik itu ataupun pengasuh itu bukan muslim, bukan yang beragama Islam, itu tidak ada kebaikannya ikhwah. Wala fit tarbiyatiha. Bahkan pengasuhan yang mereka berikan, pendidikan yang mereka berikan juga ini tidak memberikan kebaikan. Wahiyya khatiratun 'alan nasai. Dan ini sangat berbahaya untuk seorang anak yang masih tumbuh berkembang. Li'annaha imma an takuna jahilatan wa imma an takuna haqidatan. Karena kalau wanita-wanita seperti ini bisa dikarenakan jahil, karena kan dia nggak tahu, atau dikarenakan memang adanya unsur kedengkian. Fa in kanat jahilatan faqad taqallama bil kufri wasyirki. Kalau seandainya dia merupakan dia adalah seorang yang jahil, berarti dia telah berbicara dengan kekufuran, kesyirikan. Wahiyya la tadri ma natijatuh, dan dia enggak ngerti apa hasil dari pendidikan seperti ini. Ikhwah, ya mungkin saja sih mereka enggak tahu, atau mungkin mereka menganggap lebih profesional, apalah alasannya. Namun sebenarnya dalam Islam tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan mengangkat seorang wanita yang bukan muslimah sebagai pengasuh ataupun sebagai orang yang memberikan pendidikan, yang mendidik seorang anak, karena ini sangat berbahaya. Di samping dia merupakan seorang yang berbeda akidah dengan muslim, dengan kita. Demikian, upayakanlah agar dicari
para pendidik-pendidik yang memang seorang yang muslimah. Wa in kanat haqidah, apabila dia adalah seorang yang pendengki, fahiya aswatu wa asyaddu khataran, tentu ini lebih parah dan lebih berbahaya. Falladzi nansahu bihi ikhwanana al-muslimin, dan di sini kami memberikan nasihat kepada teman-teman kita muslim, ayyatajannabu istikhdama ghairil muslimatin mutlaqan, jangan untuk menghindari penggunaan tenaga pendidik yang bukan muslimah mutlak. Wala siyama fi kauniha murabbiyatan lil ajyali wan nasya'i, apalagi mereka itu ditugaskan, diserahkan tugas untuk mendidik generasi-generasi baru yang sedang tumbuh. Wa amma talabat dalil, adapun kalau Anda menginginkan dalil, apa dalilnya kalau ini enggak dibolehkan? Fad-dalilu ala hadha huwa anna kulla syai'in yuaddi ilal mafsadati fa innahu yunha anhu. Dalilnya yaitu sebuah kaedah, segala sesuatu yang bisa menjurus kepada kerusakan, maka sesuatu ini juga perkara yang dilarang dalam agama. Ikhwas, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya apabila Islam melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, apapun bentuknya, apakah bentuknya berupa sesuatu yang diharamkan atau kesyirikan, intinya apabila Islam melarang suatu perkara, maka Islam juga melarang semua wasilah, ya. Maka Islam juga melarang semua sarana yang menjurus kepada keharaman tersebut. Semua, ikhwah, ya, semua. Saya berikan contoh, misalnya Islam melarang minum khamr, ya, melarang minum khamr. Maka Islam melarang segala perkara yang menjurus pada pengkonsumsian, yaitu khamr. Seperti nggak boleh duduk-duduk di sebuah hidangan yang di situ ada khamrnya, walaupun dia tidak minum khamr. Rasulullah mengatakan, la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamr. Janganlah salah seorang kalian duduk di sebuah hidangan di situ diedarkan khamr. Walaupun dia tidak minum khamr, namun dikarenakan di situ ada khamr diedarkan, maka dia tak boleh duduk di situ. Demikian, ikhwah. Ya, demikian juga Rasulullah melarang nabid. Nabid itu rendaman kurma, ya, nggak boleh diminum, ya, kalau sudah muncul busanya. Demikian kata beliau, malam yagli, silahkan minum selama dia belum muncul busanya, karena itu bisa sudah mulai menimbulkan khamrnya. Demikian, ikhwah, ya. Perzinahan, apalagi segala perkara yang menjurus pada perzinahan, ya, ini dilarang dalam Islam. Zinanya dilarang, ya, segala perkara yang menjurus pada perzinahan itu dilarang. Di antara sebab mengapa zina itu dilarang, karena merusak keturunan, merusak garis keturunan. Di antara perkara yang dapat merusak garis keturunan adalah perzinahan. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, dengan demikian segala perkara yang menjurus kepada perzinahan juga diharamkan. Itulah dia. Seperti misalnya, ikhwah, tidak bolehnya berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram, tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Karena ini merupakan pintu yang bisa membawa seorang pada perzinahan. Itulah dia. Ya. Jadi semua wasilah yang bisa menuju kepada perzinahan itu diharamkan. Dan perzinahan ini dikarenakan merusak garis keturunan. Demikian juga segala perkara yang bisa membuat rusaknya garis keturunan atau membuat samarnya garis keturunan juga enggak dibolehkan. Makanya Islam melarang seorang itu mengklaim seseorang itu ayahnya padahal dia tahu dia bukan ayahnya. Satu riwayat menyebutkan kufur, ya.
Kufur orang yang mengatakan seorang itu ayahnya padahal dia tahu itu bukan ayahnya. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya segala perkara yang diharamkan dalam syariat, maka seluruh sarana, seluruh jalur yang bisa menyeret seorang pada perkara yang diharamkan itu, maka itu diharamkan juga. Sama halnya dengan seperti ini. Demikian. Kekufuran itu merupakan sebuah perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Berarti semua perkara yang bisa menyebabkan seorang itu terjerembab pada kekufuran, maka itu nggak dibolehkan juga. Saya berikan contoh nih, bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana bari'un minal muslimin sakinun baina azhuril musyrikin. Aku berlepas diri seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah masyarakat musyrik. Itu dia ikhwah fiddin. Kenapa? Karena hal ini akan menyebabkan dia bisa terjerumus pada kesyirikan juga. Minimal dia sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan syirik masyarakat tersebut. Tidak ada lagi pengingkaran, tidak ada lagi yang namanya ketidaksukaan, kebencian pada perbuatan syirik tersebut. Demikian. Jadi seorang anak, tujuan daripada pendidikan itu adalah agar anak ini bisa menjadi manusia-manusia yang memang untuk itu dia diciptakan. Apa itu? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Target utama daripada pendidikan dalam Islam ya, agar dia bisa menjadi seorang hamba Allah, agar dia menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada sebuah tarbiyah. Nah, sekarang kalau ada perkara yang bisa memalingkan dia daripada target inti daripada tarbiyah ini, misalnya seperti yang dikatakan tadi, yaitu kalau dia dididik oleh wanita-wanita yang bukan muslimah, diasuh oleh wanita-wanita yang bukan muslimah, maka ada kemungkinan akan berpengaruh terhadap si anak. Ya, apalagi jelas yang namanya dari sisi akidah berbeda Islam dengan orang kafir, dari sisi akhlak, ya dari sisi tradisi kebiasaan itu jelas berbeda, ikhwah. Ya, Islam ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari mulai dia tidur sampai tidur kembali. Sementara orang kafir tidak punya aturan. Pakaian diatur dalam Islam. Bagaimana pakaian seorang muslimah, bagaimana pakaian seorang muslim. Bagi orang yang kafir mereka tak punya aturan. Oke lah dia mungkin kalau dia berada di daerah masyarakat muslim, dia mulailah karena diwajibkan di situ menutup aurat, maka dia pun pakai jilbab misalnya. Di luar dari itu dia kan akan buka. Kenapa? Dia hanya sekedar memakai pakaian memang yang sudah menjadi peraturan di daerah tersebut. Bukan dia meyakini inilah pakaian yang terbaik untuk dia. Demikian. Kita nggak bisa bayangkan gimana kalau anak kita itu dididik oleh orang yang bukan muslimah, dididik oleh orang yang bukan muslim. Na'udzubillah min dzalik. Sementara anak kita terus bergaul dengan pendidiknya, dekat dengan pendidiknya, namanya juga seorang yang mendidik. Ya, jadi karena ini bisa merusak si anak, segala perkara yang bisa merusak tarbiyah seorang anak, maka itu juga dilarang oleh Islam. Waqad syabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisus su' binafiqil khair, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyerupakan orang yang berteman dengan teman yang buruk itu seperti orang yang berteman dengan tukang pandai besi. Apa kata beliau? Imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma antajidu rihan khabithatan. Kalau kamu berteman dengan si pandai besi, orang tukang pandai besi, ada kemungkinan bajumu terbakar ya dikarenakan percikan-percikan api, atau minimal kamu akan mencium bau busuk dari bakaran besi tersebut. Demikian ikhwah. Itulah resiko seorang yang berteman dengan tukang besi. Beda halnya kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka, kamu bisa saja kamu mendapat
hadiah dari dia berupa minyak wangi, atau kamu beli sendiri, atau minimal kamu akan mencium aroma wangi dari si penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak bisa membeli minyak wanginya, kalaupun kita nggak bisa mengenakan minyak wangi tersebut, minimal kita bisa mencium aroma wanginya. Itu dikarenakan apa? Kita berteman dengan penjual minyak wangi. Sedikit banyak pasti akan ada pengaruh pada diri kita. Demikian juga, ya, ketika kita bergaul dengan seorang pandai besi, sedikit banyak pasti kita akan terpengaruh. Minimal kalaupun tidak sampai membakar baju kita, tapi asap busuknya itu akan kita cium. Inilah yang Rasulullah sebutkan permisalan teman yang buruk. Makanya kita kan nggak dibolehkan berteman dengan teman yang buruk, apalagi teman tersebut adalah teman akrab, tidak dibolehkan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya almar'u ma'adini khalili, seorang itu bersama agama orang yang menjadi teman dekatnya. Falyanzur mimma yukhall, hati-hati kalian, pilih-pilih orang yang menjadi teman dekat kalian. Demikian. Jadi kalau kita mau mau menilai orang apakah dia baik atau tidak, tinggal sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tabirun nas bi akhdanihim. Kamu kalau mau menilai seseorang, nilai saja siapa teman dekatnya. Artinya kalau baik teman dekatnya berarti dia juga baik. Kalau buruk teman dekatnya berarti dia juga buruk. Karena apa, ikhwah? Teman dekat kita ini itu akan berpengaruh kepada diri kita, berpengaruh pada agama kita, berpengaruh kepada ketaatan kita. Demikian. As-sahib, sahib. Seorang sahib itu teman, sahib dia akan menyeret. Demikian. Kalau temannya baik dia akan menyeret pada kebaikan. Kalau dia temannya buruk dia akan menyeret pada keburukan. Demikian ikhwah, itu begitu sudah sebuah kaedah yang memang sudah masyhur. Begitu. Teman itu akan memberikan pengaruh. Makanya carilah teman-teman yang baik sehingga baiknya itu bisa berpengaruh kepada diri kita, menular pada kita. Demikian. Demikiannya juga dengan masalah pendidik. Pendidik ini kan orang dekat dengan si anak. Ya, pendidik, pengasuh ini orang-orang yang dekat ikhwah terhadap para generasi yang baru tumbuh. Tapi kalau dia seorang yang kafir, dia seorang yang tidak mengerti agama Islam, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target utama pendidikan tarbiyah Islam, yang itu merupakan menjadi insan yang bertakwa, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang dia aja nggak ngerti Islam? Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau seandainya kita pekerjakanlah seorang pendidik yang bukan muslim untuk anak-anak kita, ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap anak kita ikhwah. Ya seperti tadi itu. Ya seperti seorang yang berteman dengan pandai besi. Ya, imma ayyuhrika thawbak, bisa saja bajumu terbakar gara-gara percikan apinya. Wa imma antajidu rihatan khabithatan, atau minimal kamu akan mencium bau yang busuk dari asap pembakaran besi tersebut. Wal murabbiyatul lati tabqa ma'an nasyi fil baiti lailan wa naharan la syakka annaha jalisah. Dan seorang pendidik, seorang pengasuh yang dia bersama anak yang diasuhnya, seorang wanita pengasuh yang dia bersama dengan anak yang diasuhnya di satu rumah pagi, siang dan malam hari, nggak diragukan lagi, ini sama artinya dia adalah teman dekatnya, jalisah, teman duduknya, ya teman duduknya. Wahia jalisah su, dan ini tentunya teman duduk yang buruk. Idza kanat ghairu muslimah, ya apabila teman duduknya adalah yang bukan muslimah. Jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya bahwa jangan pekerjakan, jangan cari wanita yang bukan muslimah menjadi pengasuh anak kita, jadi pendidik anak kita, karena dampaknya sangat tidak baik terhadap anak kita, terutama pada agama anak kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya tidak dibolehkan. Ya, kesimpulannya tidak dibolehkan mencari pengasuh anak, yaitu dari seorang wanita yang bukan muslim.